Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan boleh adakan bagi setiap kami. Setiap kami boleh diizinkan datang berdiri di hadapan Tuhan, memanggil Tuhan itu Bapa, menyembah Tuhan, bersuara bagi Tuhan, memuji Tuhan. Dan juga tiba saatnya bagi setiap kami itu duduk mendengar suara Tuhan, untuk Tuhan itu berbicara dan membentuk setiap kami. Tiba saatnya setiap kami itu menyerahkan diri kami, hati kami, pikiran kami, untuk Tuhan itu boleh urapi, sehingga setiap kami itu boleh mengerti isi hati Tuhan dan menjadi pelaku firman. Karena itu Bapak berkati pembahasan firman ke depan, urapi hamba-Mu, dan juga setiap kami, kiranya setiap kami boleh mengerti, dan setiap kami juga boleh merindukan untuk terus menggumulkan firman-Mu siang dan malam, dan mengaplikasikan, mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu tema untuk kita sama-sama renungkan, yaitu Yesus, Raja yang tak terduga. Yesus itu Raja yang selalu penuh dengan teka-teki dan membingungkan. The unpredictable Jesus. Yesus Raja yang tidak bisa kita prediksi. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita itu ketika mengikut Yesus, kita itu menjumpai, memang seringkali mengikut Tuhan itu banyak hal yang tidak kita bisa prediksi itu terjadi. Bahkan tidak jarang kita itu kecewa, tidak jarang kita itu juga marah pada Tuhan, karena kita sudah memberikan semua bagi Tuhan, tapi hal yang terjadi dalam hidup kita justru tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita prediksi. Dan saya percaya itu yang juga terjadi pada masa itu. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin kita itu membayangkan. Bayangkan jika kita itu adalah murid Yesus. Kita itu adalah murid Yesus yang hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman di mana dikatakan itu adalah masa sunyi. Kita hidup di zaman yang dikatakan itu tidak ada lagi suara nabi. Tidak ada lagi suara Tuhan yang menegur dan membentuk setiap kita umatnya. Dan sekali lagi bayangkan Bapak Ibu, jika kita itu adalah murid Yesus yang hidup di zaman itu. Bukan hanya kita itu hidup di tengah-tengah zaman yang sunyi, tidak ada lagi suara Tuhan, tapi kita hidup di dalam kondisi kita itu ditindas, bahkan ditindas oleh bangsa asing, bangsa kafir, yaitu bangsa Romawi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudara bayangkan jika kita ini adalah murid Yesus yang hidup di masa itu. Saya percaya betapa putus asanya kita melihat kita disebut umat Tuhan, tapi kondisinya Tuhan tidak lagi memberikan suaranya bagi kita. Bahkan kita hidup di tengah-tengah tindasan bangsa asing, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saya percaya betapa putus asanya, betapa kita itu hidup di dalam kehidupan kondisi yang seolah-olah tidak berpengharapan. Dan Bapak Ibu bayangkan jika di kondisi seperti itu, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup pada masa itu, di tengah-tengah kesunyian, keputusasaan, tiba-tiba muncul satu orang yang mengklaim dirinya itu Mesias, Juru Selamat. Saya itu Yesus, saya juru selamat, dan dia itu akan memimpin bangsanya keluar dari perbudakan. Bapak Ibu bayangkan sekali lagi jika kita itu murid Yesus yang hidup di masa itu. Di tengah-tengah kesunyian, keputusasaan, muncul satu orang yang menyuarakan dirinya itu adalah juru selamat. Saya percaya yang akan kita lakukan seperti yang mereka lakukan juga saat itu. Mereka akan tinggalkan semua pekerjaannya. Mereka itu akan meletakkan semua lalu mengikut Yesus. Mereka akan berhenti menjala ikan. Mereka itu mulai datang untuk menjadi penjala manusia. Mereka rela meninggalkan semua untuk mengikut orang yang mengklaim dirinya itu juru selamat di tengah-tengah kesunyian dan keputusasaan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bayangkan jika kita itu murid Yesus yang hidup pada masa itu. Betapa senangnya kita menyambut satu orang yang mengklaim dirinya itu Mesias. Kita tinggalkan semua, kita mengikut dia. Tapi coba kita bayangkan apa yang Yesus itu kemudian lakukan. 10 pasal ditulis oleh Markus. Kita sudah meletakkan semua mengikut dia. Tapi yang dia lakukan itu berputar-putar. Dan tidak menentu melakukan hal yang tidak relevan dilakukan seorang raja. Dia bukan mengusir Romawi, tapi dia mengusir setan. Apa kaitannya? Dia mau jadi raja atau mau jadi gembala? Dia itu mengusir, bukan mengusir orang yang menjajah kita sebagai umat Tuhan. Tapi dia justru mengusir setan. Ribut dengan pemimpin agama. Saya percaya saat itu mungkin kita mulai ragu. Kita mulai merasa salah.
Mungkin beberapa dari kita mulai menyentuh jala lagi, lebih baik kembali jala ikan. Daripada jadi jala manusia dengan Yesus yang membingungkan seperti ini. Kapan dia itu masuk, menatapkan tahtanya dan menjadi raja? Kapan sesuai janji dia sebagai juru selamat, kita ini diselamatkan? Sekali lagi Bapak Ibu bayangkan, jika kita itu murid Yesus yang hidup di zaman itu. Zaman yang sunyi, zaman yang penuh putus asa, muncul satu orang memberi pengharapan, kita tinggalkan semua mengikut dia, tapi dia berputar-putar, tidak menentu, melakukan hal yang tidak relevan, dan dia membuat kita tuh pusing. Dan saya percaya tema ini mulai kita ucapkan. Yesus yang tidak bisa kita prediksi. Apa yang kamu inginkan? Yesus yang tidak pernah bisa ditebak. Berputar-putar sampai dicatat 10 pasal. Berputar-putar tidak kunjung segera menjadi raja. Dan saya percaya mulai saat itu. Beberapa dari kita mungkin mulai meragukannya. Bahkan beberapa mulai merancang agenda pribadi. Lalu dia mulai mungkin merancang untuk menjual Yesus. Agar revolusi segera terjadi. Kalau tidak, kapan dia melakukan revolusi itu? Tapi sekali lagi Bapak Ibu bayangkan, jika kita ini adalah murid Yesus yang hidup di masa itu, di tengah-tengah kebingungan kita, dan sekarang Yesus mulai berkata, mari kita menuju ke Yerusalem. Dan bukan cuma itu, dia berkata dengan spesifik, mari kita menuju ke Yerusalem, nanti kamu masuk ke kampung di depan, dan kamu akan menjumpai keledai muda yang tertambat. Kamu ambil di situ. Kamu ambil. Lalu kalau pemiliknya tuh marah, ngapain kamu curi keledaiku? Kamu jawab, Tuhan menginginkannya. Nanti dia akan mengembalikannya. Bapak Ibu bayangkan jika kita itu murid Yesus yang hidup di zaman itu, saya percaya dengan latar belakang Yahudi kita akan dengan sadar, kita tahu bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah menggenapi apa yang dituliskan di dalam Sakaria 9 ayat 9. Dikatakan bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu itu datang kepadamu, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut, dan dia itu hadir dengan kondisi itu mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Kita langsung sadar yang Yesus inginkan ini itu sesuai yang dinubuatkan Sakaria. Sekali lagi Bapak Ibu bayangkan jika kita menjadi murid Yesus yang hidup pada masa itu, bukankah kita itu langsung akan bersorak-sorai mengatakan akhirnya setelah sekian lama saya berputar-putar dengan Yesus yang tidak bisa ditebak. Sekarang dia mulai mengajak kita masuk ke Yerusalem. Masuk dengan cara yang spesifik seperti yang ditulis oleh Sakaria. Dan kita tahu ini sesuai nubuat. Dan akhirnya Yesus sekarang akan masuk sebagai raja. Dia akan menetapkan tahtanya. Dia akan menunggang balikan bangsa Roma. Dan saya percaya setiap kita, kalau kita adalah murid Yesus yang hidup pada masa itu, kita akan dengan sorak-sorai bergembira mengatakan dalam diri kita, akhirnya saat ini tiba. Setelah sekian lama diajak berputar-putar. Dan disitulah kemudian ketika kita masuk, tidak heran pemilik keledai itu juga memberikan keledainya. Dan semua orang itu mengiring Yesus masuk dengan megah. Dan kita pun saya yakin akan berteriak sama seperti rakyat penduduk kota yang berteriak dengan megah. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Yaitu kerajaan raja yang datang ini, yaitu Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita akan segera dengan gembira, hidup dalam kesunyian, ditindas bangsa asing, diberi pengharapan pada Yesus yang putar-putar tidak kunjung menetapkan tahtanya. Tapi sekarang akhirnya saatnya tiba. Yesus bertahta sebagai raja dan Roma akan segera ditunggang balikan. Dan setiap kita mungkin akan dipanggil jadi menterinya. Tapi Bapak Ibu, bukankah kita itu melihat bagian ini kemudian dituliskan. Yesus masuk dengan megah. Semua orang berteriak, bahkan mungkin kita pun ikut berteriak. Hosana. Tapi ketika Yesus itu sudah masuk, justru yang terjadi pertama kali yang dia kunjungi bait Allah. Dan dia mengunjungi bait Allah bersama dengan kita sebagai muridnya. Dia mengunjungi bait Allah malam-malam. Dan karena itu malam,
dia meninjau bait Allah, mengamati bait Allah, dan dilihat kosong, tidak dijumpai apapun karena sudah malam. Dan Yesus itu kemudian mengajak mereka keluar dari Yerusalem, pergi meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu bayangkan jika kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman itu. Baru saja senang, hari pertama akhirnya masuk juga ke Yerusalem. Dengan megah sesuai Nabi Zakaria bernubuat. Tapi baru masuk justru yang dia lakukan bukan bertahta, bukan menyatakan tahtanya, menunggang balikan Roma dengan segera, tapi justru masuk ke bait Allah dan tidak menjumpai apapun. Dan ditulis karena memang sudah malam. Saya percaya di tempat ini pun gereja kalau sudah malam yang ada cuma satpam. Kecuali doa Rabu. Kecuali hamba Tuhan yang mungkin diusir istrinya. Sehingga nginep di gereja ini. Tapi kalau kita malam ke gereja ini saya percaya sepi, tidak menjumpai apapun karena sudah malam. Dan bukan doa Rabu. Tapi justru yang Yesus lakukan, dia meninjau, tidak menjumpai apapun, dia kecewa. Dan dia mengajak kita semua pergi meninggalkan Yerusalem. Lah kapan bertahtanya? Saya yakin kalau kita adalah murid Yesus yang hidup pada masa itu, bukankah kita akan keluar Yerusalem dengan hati kecewa, marah, bingung, unpredictable Jesus. Yesus yang tidak terduga. Apa sih maumu? Baru masuk. Bukan mendirikan kerajaanmu. Masuk ke bait Allah. Kosong, marah-marah keluar. Kamu itu mau jadi raja atau mau jadi gembala? Harusnya kalau kamu mau jadi raja bukan masuk ke bait Allah. Kecuali kamu mau jadi imam besar, mau jadi gembala, silahkan masuk ke bait Allah. Raja masuk ke bait Allah kosong, kecewa, lalu keluar. Kapan masuknya? Kapan bertahtanya? Dan saya percaya kita semua mulai akan kecewa. Mungkin kita malam itu tidur di luar kota sambil terus melihat Yerusalem di kejauhan. Kapan orang ini berhenti membuat kita bingung? Yesus yang membingungkan, tak terduga, penuh teka-teki. Dan kemudian hari kedua, pagi-pagi, Yesus membangunkan kita semua, lalu mengajak balik lagi ke Yerusalem. Pelin-pelan, raja apa ini? Ayo balik lagi ke Yerusalem. Dan luar biasanya, ketika kita menuju Yerusalem, saya percaya kita mungkin berpikir, menggosip satu dengan yang lain. Mungkin kemarin dia minder. Lalu hari ini dia mulai bergumul, percaya diri, lalu menuju Yerusalem. Tapi justru yang terjadi di perjalanan itu, Yesus ini merasa lapar. Mungkin kebanyakan marah. Malam-malam marah lihat bait Allah kosong. Lapar. Dia lapar lalu dia itu melihat di kejauhan ada pohon ara yang sudah banyak daunnya. Lalu dia mendekati pohon ara itu di tengah kelaparan. Lalu sekali lagi dia meninjau pohon ara itu seperti semalam dia meninjau bait Allah. Dan sekali lagi dia tidak mendapati apapun pada pohon ara. Seperti semalam tidak mendapati apapun di bait Allah. Karena bukan musim buah ara. Bukan musimnya. Masakan calon raja tidak ngerti musim buah. Bapak Ibu bayangkan kalau kita tuh murid Yesus yang hidup pada masa itu. Kita hidup di masa di mana negara itu, bangsa itu sangat akrab dengan buah ara. Mereka tahu kapan musimnya. Kita saat ini tidak tahu. Karena buah ara itu jarang bagi kita. Tapi itu gambarannya mirip seperti orang Medan tidak ngerti musim durian. Kapan durian Medan itu musim? Kapan tidak musim? Bapak Ibu saya sering diundang dulu oleh Musa Erwin ketika masih jadi gembala di Medan. Saya diundang untuk khotbah di GKI Medan. Dan saya suka mengatakan pada pengurus, selain kali kalau ngundang, coba bulan-bulan yang musim duren. Karena kalau nggak musim duren, saya pingin duren, mau bawa pulang duren, sulit. Adapun itu mahal, karena bukan musimnya. Setiap kita tahu kapan musimnya, kapan bukan. Ini calon raja nggak tahu, bodoh sekali. Apakah dia layak kita ikuti sebagai calon raja yang memimpin kita? Dia menjumpai, meninjau, tidak ada buah. Dia bahkan marah mengatakan, mulai hari ini tidak ada orang yang bisa makan buahmu selama-lamanya. Dikutuk itu pohon. Dan semua kita mendengarnya. Dan saya percaya semua kita mulai kebingungan. Dan seolah itu belum cukup.
Di tengah kebingungan Yesus bilang, ayo lanjutin lagi masuk ke Yerusalem. Dan ketika masuk ke Yerusalem seperti semalam, pertama kali yang dia tuju bait Allah lagi. Dan saat ini tidak seperti semalam, sepi, tidak menjumpai apapun. Sekarang Yesus menjumpai bait Allah itu rame. Tapi sekali lagi, dia marah lagi. Sepi marah, rame marah, maumu apa? Kita mulai kecewa, Yesus masuk ke bait Allah itu ramai. Ramai orang pedagang itu berjualan. Dan Yesus itu marah bahkan membalik-balikan meja pedagang yang ada di tempat itu. Saudara-saudara bayangkan sekali lagi jika kita itu murid Yesus yang hidup saat itu. Betapa kecewanya dan bingungnya kita mengikut orang seperti ini. Kalau sulit membayangkan, coba bayangkan. Ketika saya itu datang ke tempat ini pagi karena mau khotbah dari KU1. Ternyata yang saya lakukan bukan mempersiapkan khotbah. Saya lihat di halaman pinggir gereja RKU sana. Lihat ada pedagang congfan dan siomay. Lalu saya marah, balikan sepeda mereka. Balikan meja mereka. Lalu seperti Yesus, saya tegur mereka. Kamu pedagang congfan. Kamu sudah menjadikan rumah doaku ini sebagai sarang penyamun. Bapak Ibu bayangkan, saya percaya saat itu juga pasti kita akan komplain, lalu saya diberhentikan kontraknya. Lalu saya nganggur, tidak punya kerjaan, minggu depan saya jadi pedagang congfan. Saya percaya setiap kita ketika melihat Yesus seperti itu, pasti kita akan kebingungan. Apa yang kamu mau? Raja masuk sesuai nubuat Zakaria, tapi yang dia lakukan membingungkan bagi kita. Sekali lagi bayangkan kalau kita itu murid Yesus yang hidup pada masa itu. Hari kedua dia mengajak kita masuk. Tapi yang dia lakukan di perjalanan lapar mengutuk pohon ara. Lalu masuk ke Yerusalem mengutuk pedagang yang berjualan. Dia marah-marah, sepi marah, ramai marah. Dan hari itu ditutup lagi setelah malam. Yesus itu mengajak kita keluar. Jadi bayangkan sekali lagi. Dia lapar. Justru dia marahin, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Semua kita dengar teguran dia. Dan ini tidak cukup. Masuk ke bait Allah. Dia marah. Balik-balikan semua. Mana kasihmu? Raja harusnya cari hati rakyatnya. Mengambil hati rakyatnya agar mendukung dia. Bukan menambah musuh. Bahkan dia menegur. Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Dan betul saja ketika dia mengucapkan ini, musuhnya makin bertambah. Bukan pengikut bertambah. Bahkan sekarang imam-imam kepala, ahli Taurat mulai bersepakat membunuh dia. Membinasakan Yesus, membenci Yesus. Bukan menambah pengikut, mencari musuh. Raja macam apa ini? Masih maukah mengikut dia? Dan seakan ini belum cukup, dia tutup dengan mari keluar lagi dari Yerusalem. Keluar masuk, pelin-pelan. Apakah mungkin penginapan di Yerusalem lebih mahal? Jadi lebih enak di luar kota, lebih murah. Tapi keluar masuknya bagaimana? Adakah Gojek Yerusalem saat itu? Keluar masuk, pelin-pelan. Raja macam apa ini? Nggak ngerti musim buah. Cari perkara sama pemimpin agama. Raja yang membingungkan. Dan ini tidak cukup. Hari ketiga, pagi-pagi, dia ajak setiap kita muridnya masuk lagi Yerusalem. 2 hari bikin kita pusing. Hari ketiga mau masuk lagi Yerusalem. Dan ketika masuk, perjalanan masuk Yerusalem, kita lihat pohon yang kemarin dia kutuk itu kering, mati. Dan seperti biasa, salah satu murid yang namanya Petrus yang selalu vokal, dia mulai kecewa mungkin. Dan dia mulai memberanikan diri berbicara komplain kepada Yesus. Rabi, lihat tuh, pohon yang kamu kutuk kemarin kering. Dengan kata lain kalau saya jadi Petrus mungkin saya mulai berkata pada Yesus. Kejam, pohon yang belum musim. Gara-gara kamu yang bodoh, gak ngerti musim. Tapi kamu kutuk pohon ini. Dan sekarang pohon ini betul-betul mati. Saya percaya setiap kita kalau jadi murid Yesus yang hidup pada saat itu. Mungkin beberapa dari kita yang berani bicara. Kita akan lakukan seperti Petrus. Kita mulai komplain pada Tuhan.
Kita mulai bertanya, apa sih yang kamu lakukan? Sia-sia saya meninggalkan semua, mengikut engkau. Dan kita berharap Yesus jawab, kenapa kamu lakukan ini? Tuh pohon yang kamu kutuk kemarin, sekarang kering. Tapi jawab Yesus itu justru tidak nyambung. Dia menjawab, percayalah kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita murid Yesus yang hidup saat itu, bukankah jawaban yang mungkin kita harapkan adalah Yesus itu berkata, sorry kemarin saya lapar sih. Daripada sakit sorry saya kilaf. Saya marahin itu pohon. Saya kecapean. Malam perjalanan keluar masuk. Saya kurang tidur. Pagi-pagi langsung pergi. Dalam hati kita bilang salahmu, ya enggak? Keluar masuk. Pasti kita berharap Yesus itu berkata, sorry. Saya kemarin kilaf. Saya mengutuk itu pohon karena kilaf. Dan sekarang saya akan sentuh pohon itu, pulihkan pohon itu. Sehingga pohon itu kembali berbuah meskipun bukan musimnya. Bahkan mungkin buahnya pun bukan buah, cuman ara, ada duren, mangga, pohonnya jadi bermacam-macam. Bukankah kita berharap Yesus menyesal lalu melakukan mujizatnya? Tapi Yesus justru menjawab, percayalah kepada Allah. Bapak Ibu, bukankah ini kadang-kadang membingungkan kita? Bahkan dia teruskan kalau orang itu punya iman, asal percaya dia berkata, gunung itu pindah, gunung itu akan pindah. Asal kamu percaya. Dia meminta kita percaya di tengah-tengah kita itu bingung mengikut dia. Bapak Ibu, ini kondisi setiap kita, bukan? Ketika kita mengikut Yesus, saya percaya. Bukankah ada banyak kebingungan yang kita tuh suka alami? Mau bukti? Mari kita lihat aktivis-aktivis kita, bahkan majelis dan hamba Tuhan. Kalau kepilih periodenya tampangnya mungkin beberapa kusut. Begitu periodenya berakhir langsung ketawanya lebar. Bukankah itu menunjukkan susahnya ikut Tuhan? Dan saya percaya bukan karena kegiatan yang banyak mereka lakukan. Tapi saya percaya kalau kita mau jujur yang membuat kita sulit karena ikut Tuhan kadang-kadang tidak bisa kita tebak. Kita sudah lakukan semua dengan semua usaha, pemikiran yang ada dikomplain oleh jemaat. Yang ada justru kadang-kadang diizinkan, saya sudah total melayani di gereja, keluarga saya diizinkan bermasalah. Kantor saya bermasalah, ekonomi bermasalah, bahkan kesehatan saya pun bermasalah. Beberapa orang melayani Tuhan, tapi Tuhan izinkan sakit, bukan cuma sakit, mengalami kedukaan. Dan kita mulai bertanya, kenapa Tuhan lakukan itu? Saya sudah tinggalkan semua untuk mengikut Tuhan. Tapi yang Tuhan lakukan sesuatu yang saya tidak inginkan. Saya tidak tahu kenapa Tuhan lakukan itu. Bapak Ibu, justru di saat kita tidak tahu, tidak bisa menebak, tidak bisa merasionalkan apa yang Tuhan lakukan. Justru jawaban Tuhan ini mengingatkan kita, itu saatnya kita kembali percaya kepadanya. Saat kita tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan, mau kita berusaha untuk mengerti, kita tidak akan mampu mengerti. Karena apa yang kita pikirkan bukan pikiran Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, kehendakmu bukan kehendakku. Di saat semua hal yang terjadi dalam hidup kita mulai tidak masuk akal. Dan kita mulai merasa Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita tebak. Justru itu saatnya kita percaya kepadanya. Kalau kita tidak percaya mau apa lagi? Kita berusaha merasiokan, menganalisa, mengerti. Tapi kita tidak mampu mengerti. Saatnya percaya. Tuhan mengatakan percayalah kepadaku. Percayalah kepada Tuhan. Saat kita lesu, datanglah pada Tuhan. Kembalilah percaya pada Tuhan. Dan Tuhan, percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya percaya saat ini kita mungkin beberapa itu sadar. Mengikut Tuhan berapa lama di gereja ini, tidak sedikit air mata yang mungkin kita sudah teteskan. Dan kita tidak mengerti kenapa Tuhan itu lakukan itu. Saat tidak mengerti, percayalah pada Tuhan. Saat kita sulit percaya, Yesus melanjutkan, dan kepadamu aku juga berkata,
berdoalah. Sulit mengerti kehendak Tuhan, sulit percaya. Ketika kita tidak mengerti, mau percaya sulit. Doa. Sampaikan keluhan kita. Merataplah di hadapan Tuhan. Berteriaklah. Tuhan pasti mendengar. Sulit percaya, berdoalah pada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berdoa, kita meminta sekali lagi Tuhan mampukan saya percaya. Dan ketika kita sabar, kita mulai percaya lagi. Tidak mengerti, percaya lagi. Sulit percaya, doa agar kita dimampukan percaya lagi. Maka semua hal yang tidak masuk akal itu mulai kita lihat jalinan-jalinannya, tenunan-tenunannya, dan semua itu mulai masuk akal bagi kita. Seperti yang Yesus lakukan 3 hari, yang tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Sebenarnya kita mulai bisa pahami pelan-pelan ketika kita mulai belajar percaya. Terus doa, minta Tuhan itu beri jawaban. Percaya, doa. Maka semua yang membingungkan itu, mulai kita bisa lihat jalinannya. Ternyata 3 hari itu Yesus itu ingin mengajar kita sesuatu. Yesus memang datang sebagai raja. Tapi justru yang pertama kali dia lakukan masuk sebagai raja, bukan mengklaim tahtanya, mendirikan tahtanya, menunggang balikan Roma, tapi yang ditekankan adalah dia meninjau bait Allah, meninjau umatnya, meninjau setiap kita. Saat kita itu kondisi hidup kita tidak bisa kita prediksi, membuat kita kecewa, membuat kita sulit percaya, percayalah Tuhan sedang meninjau kita. Yang Tuhan lakukan pertama kali meninjau kita. Tapi apakah ketika dia meninjau hidup kita, diri kita, dia menjumpai hidup kita itu beriman padanya, percaya padanya. Atau jangan-jangan kita mirip seperti bait Allah saat itu. Dia menjumpai kosong. Karena kita ini hamba Tuhan atau majelis, pengurus, jemaat. Yang hidup bagi Tuhan itu cuma musiman. Karena itu hari kedua Tuhan ingatkan. Kalau hidup kita musiman, Tuhan mengingatkan kita bukan pohon. Kita umat Tuhan. Pohon ada musimnya. Musim berbuah, musim tidak berbuah. Kita manusia umat Tuhan. Harusnya kita menghasilkan buah itu bukan musiman. Tuhan menuntut kita itu berdoa agar terus bisa berbuah bagi Tuhan. Karena kita itu bukan pohon yang musiman. Tapi berapa banyak gereja itu musiman. Kalau Rabu menjelang Prapaskah, kita doa diingatkan kita ini debu dan abu. Kita bertobat, kita berpuasa, kita menjaga hidup kita. Lalu menyambut Paskah, kita merayakan dengan meriah, kita sukacita karena dia mati bagi kita. Tapi bagaimana setelah Paskah? Masihkah kita menghidupi dengan serius iman kita? Masihkah kita menginjili orang lain dengan kasih? Jangan-jangan kita tunggu Natal. Setelah Desember kita mulai gerak lagi. Mengasihi orang, mendoakan orang, menginjili orang. Lalu setelah Januari kita istirahat lagi. Karena bukan musim penginjilan. Bukan bulan misi. Bukan bulan untuk kita menginjili. Dan jika seperti itu Yesus mengingatkan, kamu sudah jadi pohon. Kita umat Tuhan. Harusnya kita berbuah bukan musiman. Tuhan meninjau kita. Tapi adakah dia menjumpai buah pada hidup kita? Dan dia membolak-balikan meja berdagang, bait Allah. Baru kita bisa pahami. Kita tidak menghasilkan buah. Tapi untuk orang yang non-Kristen ingin beribadah pada Tuhan. Hanya bisa menikmati di halaman bait Allah. Tapi halaman itu sudah menjadi seperti pasar. Orang tidak lagi bisa menikmati Tuhan. Penginjilan tidak mau. Orang non-Kristen yang datang dibikin sulit ketemu Tuhan. Karena itu dia harus marah. Bolak-balikan itu semua. Dan dia mengatakan pada kita, kalau kita tidak berbuah, bukan tidak mungkin kaki Dian itu akan diangkat dari setiap kita sebagai gereja. Karena itu hari ketiga dia mengingatkan ketika kita sulit berbuah, percayalah kembali
Percaya pada Tuhan. Sulit percaya, doa. Sudah berdoa, kembali percaya, berbuahlah bagi Tuhan. Dan ketika kita berbuah, sulit berbuah, datang pada Tuhan. Kembali lagi percaya, Tuhan bisa pakai semua kita. Karena itu Bapak Ibu, saya akan ajak setiap kita merefleksikan apa yang kita dengar. Saya akan tampilkan lirik lagu dan saya minta jemaat, salah satu jemaat untuk menyanyikan dari lagu ini. Mari kita pakai lagu ini sebagai doa pribadi kita. Kita tenangkan hati sambil nanti diiringin lagu. Kita jadikan lirik dari lagu ini sebagai doa kita. Mari kita renungkan, ikut Tuhan memang tidak mudah. Ikut Tuhan kadang-kadang hal yang terjadi tidak bisa kita prediksi. Tapi datang pada Dia, percayalah, doa dan kembalilah berbuah pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan, boleh menjadikan lirik ini sebagai doa kita. Yang latih lesu, yang bawa beban, datang pada Yesus. Dia yang mampu beri kelegaan, datang pada Yesus. Bawa dirimu apa adanya, Yesus mencarimu. Tangan terbuka sambut pendosa, Yesus mencarimu. Datang pada Yesus, datang pada Yesus. Yesus yang lembut dan rendah hati, datang pada Yesus. Dalam dunia yang tak kunjung teduh, tenang dalam Yesus. Tempat hatiku aman berlabuh, tenang dalam Yesus. Yang tak berdaya, kau yang terjatuh, minta pada Yesus. Kekuatan baru, damai nan teguh, minta pada Yesus. Datang pada Yesus, datang pada Yesus. Yesus yang lembut dan rendah hati, datang pada Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan tenang. Yang putus asa di kegelapan, bangkit dengan Yesus. Sumbu terkulai, Dia akan pulihkan, bangkit dengan Yesus. Datang pada Yesus, datang pada Yesus. Yesus yang lembut dan rendah hati, datang pada Yesus. Datang pada Yesus, datang pada Yesus. Yesus yang lembut dan rendah hati, datang pada Yesus. Datang pada Yesus.
Kita berdoa padanya. Bapa di dalam surga, kami tahu mengikut Tuhan itu tidak mudah. Beberapa dari kami itu bahkan sudah putus asa. Tidak jarang kami meneteskan air mata, tawar hati. Karena sungguh mengikut Tuhan yang tidak bisa kami prediksi itu tidak mudah. Tapi Bapak ingatkan kami, memang Tuhan adalah Tuhan. Kami adalah manusia yang terbatas yang tidak sanggup mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dari awal sampai akhir. Karena itu tugas kami bukan mengerti, mencari tahu, membatasi Tuhan. Tapi tugas kami adalah datang pada Yesus dan kembali percaya padanya. Kembali percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menilik hidup setiap kami. Dia meninjau kami, apapun kondisi kami. Dan biar akhirnya setiap kami juga sadar kami bukan pohon, kami adalah manusia. Hendaknya apapun musim dalam hidup kami, kami senantiasa menghasilkan buah. Karena itu ketika kami menjumpai sulit percaya dan menghasilkan buah, ajar kami untuk berdoa, datang pada Tuhan, berdoa. Dan kami percaya Tuhan akan menguatkan setiap kami. Yang letih lesu, berbeban berat, dan Tuhan akan memberi kelegaan bagi setiap kami. Karena itu Bapak berkati hidup setiap kami, agar kami boleh kembali beriman, meskipun kami mengikuti Tuhan yang sulit kami mengerti. Ajarkan kami untuk beriman dan setia seperti Tuhan yang selalu setia. Memberkati setiap kami, menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.